Pak Mul, selanjutnya. Ya, 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 Pak Mul. ya baik. Terima kasih waktunya, Prof. Tadi terkait dengan strategi menulis karya ilmiah yang tentang dari jurnal. Tadi pertanyaan dari Pak Orbit, kemudian jawaban dari Prof sudah mencakup semuanya. Kemudian saya mungkin hanya sedikit saja tadi yang mungkin belum tersentuh sedikit ya terkait dengan di akademisi di sini kan ada yang S1, S2 dan S3, Prof. Ya. Nah, jadi kemudian karena saya juga berada di prodi gitu kan, jadi ya kalau melihat istilahnya percepatan yang mereka lakukan ini kan kadang-kadang masih kesulitan gitu, Prof. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin terkait dengan skripsi, tesis dan disertasi gitu, Prof. Jadi yang rata-rata seperti yang saya awal dulu ketemu dengan Pak Tommy juga gitu, karena kebanyakan mahasiswa yang tidak atau lama menyelesaikan studi itu ya S1, S2, S3 itu karena dia tidak bisa membedakan S1, S2, S3 gitu, Bro. Jadi ya, itu katanya. Jadi dalam hal ini juga pengen pencerahan dari Prof ya, karena ini ada juga dari S2, kemudian ada juga dosen yang sedang melanjutkan S3, jadi mungkin ilmunya agar apa nih, sebenarnya jangan-jangan yang kita kerjakan, kita sedang mengerjakan disertasi, ternyata dia mengerjakan tesis, makanya tidak selesai-selesai gitu. S1 yang memang ranahnya S1, dia mengerjakan S2 juga nggak selesai-selesai gitu. Jadi itu mungkin Prof pengen pencerahannya, jadi mudah-mudahan juga bisa untuk adik-adik yang saya digabung sama Pak Mulya, Pak Mas sekalian Prof ya, saya karena agak nyambung gitu. Assalamualaikum Prof. Saya agak nggak familiar manggil Prof nih, Prof Irwan. Biasanya panggilnya Mas Irwan aja gitu. Gini Prof, saya termasuk orang yang tidak produktif untuk menulis terus terang. Kalau setiap tahun saya riset, iya, saya setiap tahunnya riset dari 2009 sebetulnya terkait dengan arkeologi. Tapi kemudian ketika saya di lapangan, saya selalu melihat ini bisa ditulis dengan ini bisa ditulis dengan ini. Tapi connecting dengan isu itu loh, Prof. Kalau kita bicara sudah 10 tahun ini kan saya banyak menulis tentang arkeologi, terutama etnoarkeologi, maka kemudian connectingnya menjadi agak sulit, Prof. Itu yang saya rasakan. Jadi connecting dengan isu terkini. Terakhir saya pengen menulis sebenarnya kebinekaan dalam ragam hias di makam Kawatungkurep. Itu juga akhirnya mengkonekkan dengan isu terkininya itu agak sulit kalau kita bicara tentang peninggalan artefak dan yang masa lalu, Prof, yang terutama artefak dan terkait connecting. Masih mending saya menggunakan pendekatan etnoarkeologi, masih bisa dikonekkan ke yang sekarang. Tapi mencari isu untuk ke jurnalnya itu yang menjadi isu terkini yang jadi perdebatan di dalam jurnal itu menjadi agak sulit buat saya mengkonektingkannya. Kalau menurut Prof Iwan seperti apa ininya, Prof, sebaiknya disiasati dengan kondisi seperti yang saya alami itu. Makasih, Prof. Assalamualaikum. Ya, ya baik. Jadi kalau sebenarnya kesulitan menulis itu satu ya, pertanyaan atau masalahnya cuma satu. Kita nggak punya waktu menulis itu aja. Bukan nggak bisa gitu ya. Karena menulis itu bukan soal bisa nggak bisa, tapi menulis itu soal tradisi. Soal tradisi. Jadi Pak Mul tadi misalnya, kalau orang nulis disertasi itu 6 bulan selesai. 6 bulan selesai. Kalau menulis tesis 3 bulan selesai, kalau menulis S1 1 bulan selesai. Nah, itu rumusnya. Saya udah punya langkah. Itu yang diajar Prof Iwan sama saya 2014. Ya, jadi sampai sekarang tuh saya masih konsisten dan bimbingan saya di antropologi sekarang kalau Mbak Amilda lihat itu selesai S1-nya 3 tahun.
Karena pulang dia KKN, sebulan dia tuh konsentrasi. Ya kemarin tuh 5 orang bimbingan saya, satu angkatan, selesai 3 tahun, selesai tercepat pertama, kedua, ketiga, sampai tercepat kelima. Itu semua bimbingan saya. Karena dikasih rumus, nulis 1 bulan. Ya. Rumus sederhananya itu sebenarnya menulis 1 halaman tiap hari. Jadi kalau kita punya 6 bulan, 6 kali 30 itu kan 180 halaman. Ya. 1 halaman tiap hari kalau kita nulis 1 spasi ya. Tiap hari 1 halaman tiap hari. Nah, itulah yang saya bilang tradisi. Kita harus membangun tradisi menulis. Kalau saya tradisi menulis saya bangun pagi-pagi. Artinya setiap pagi saya nulis, setiap pagi saya nulis. Ada teman Mas Hase, asisten saya di Jogja, dia menulis tiap sore di kantor. Sebelum dia pulang maghrib, dia maghrib mau pulang, dia nulis dulu sedikit. Nah, maghrib dia sholat di kantor, baru dia pulang ke rumah. Jadi dia menulis cuman sore karena dia pengelola program politik Islam di OMY. Dia sibuk. Nah, karena dia sibuk, dia ini. Nah, jadi kita biasanya kalau sibuk malah kita tahu cara mengatur waktu ya, karena sibuk. Nah, jadi tradisi ada orang nulis tengah malam, dikasih STMJ semua yang lain atau dikasih CTM biar tidur semua yang lain, nah dia mulai nulis. Jadi gitulah, dibikin suasana supaya semua tidur. Terus dia nulis sebentar. Nulis tuh cuma 1 jam. Kalau udah terampil setengah jam tiap hari. Itu seperti saya bilang Scopus itu ya. Scopus itu gimana ditulis? Scopus itu nulisnya sederhana sekali. Scopus itu ditulis cuma 1 paragraf 1 hari. Nah, kalau menulis Scopus 1 paragraf 1 hari, itu artinya tadi kan template yang saya kasih kan 33 paragraf tuh Pak Masur. Nah, 33 paragraf. Itu artinya kalau 1 paragraf seperti yang saya contohkan ditulis 1 hari 1 paragraf saja, kan banyak-banyak. 1 paragraf saja. Itu artinya Scopusnya itu 1 bulan 1. Jadi kalau Scopusnya 1 bulan 1, itu kan artinya setahun bisa 10 Scopusnya. Ya. Masa nggak bisa? Bisa. Ternyata bisa gitu. Ya. Ternyata bisa. Jadi kalau cuma untuk mencari 10 Scopus 1 tahun, itu bukan nggak mungkin. Nah, jadi kuncinya apa? Apa kepandaian, keterampilan menulis? Bukan. Bukan. Bukan, sama sekali bukan. Tapi tradisi, ya, tradisi menulis. Itu yang penting, ya. Tradisi menulis. Jadi kalau ya misalnya kalau saya tunjukkan sedikit, misalnya ya, ini bulan 8 ya. Ini sekarang bulan 9 ya. Bulan 9. Ini Google Scholar saya ya. Nah, ini Google Scholar saya. Coba kita lihat tahun 2021. Nah, 9 udah ada ya. Nah, jadi 9 udah ada. Nah, artinya 1 bulan 1 ya. Nah, 1 bulan 1. 1 bulan 1. Nah, nulis sebulan 1 bisa. Syaratnya apa? Syaratnya passion ya. 1 hari 1 paragraf, 1 hari 1 paragraf, 1 hari 1 paragraf. Jadi insya Allah nanti sampai bulan 12 saya punyalah kalau 12 tulisan gitu. Tapi asisten saya yang saya jadikan kelinci percobaan dari dulu untuk menulis, saya bikin model, coba kamu tulis. Saya bikin model, kamu tulis itu. Dia bisa nulis 20 ya. Dia nulis lebih dahsyat lagi 20 bisa. Ya, bisa. Dia bisa nulis 2 kali lipat saya. Ya. Saya yang ngajarin, tapi
Saya kan sibuk ngajarin orang, nah dia yang mempraktekkan gitu. Ya, saya cuma menguji, coba kamu tulis bisa nggak? Bisa. Nah sekarang ngelatih kemana-mana itu bantu saya karena dia contoh yang paling bagus menerapkan model yang saya ciptakan, ya template yang saya buat. Tadi itu paragraf-paragraf itu kan model yang saya buat untuk menyelesaikan, untuk menembus Scopus, dan mahasiswa saya semester 6 itu sudah bisa menulis. Sudah 3 mahasiswa saya semester 6 yang punya Scopus. Yang lain OTW. Ya. Itu saya cobakan model saya. Coba S1 ya, S1 nih. Saya cobakan pada mereka. Bisa, mereka pun bisa. Karena modelnya gampang, ya, mudah. Nah, tapi kembali tadi poinnya adalah pada tradisi itu, tradisi. Nah, soal keilmuan, saya kira kita harus update supaya kita terupdate dengan keilmuan apapun bidang kita, ya. Saya tunjukkan sekali lagi supaya kita terupdate. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu, semua teman ini dia harus membuka diri kepada Scopus. Nah, ini email saya hari ini ya. Ini baru jam 9.33 saya dapat kiriman dari Scopus. Nah, ini semua Scopus ya. Sign Direct ini juga Scopus ya. Google Map nih, American Psychology ini Scopus juga. Jadi ini email saya nih isinya Scopus semua. Maksud saya apa? Ya inilah cara kita mengupdate, mendaftarkan diri kita. Nah, ini bahkan ini baru submit ya tadi. Ini teman dari UIN Jogja, dia ya kita nulis bersama. Nah, dia submit tadi ini, ada laporannya itu. Nah, jadi Scopus juga ya. Nah, Scopus juga. Jadi isinya gini, email tiap hari, itulah namanya update ya. Jadi mengikuti terus perkembangan supaya secara keilmuan. Nah kalau kita bidang arkeologi misalnya, ya kita update dalam bidang kita, mengikuti terus setiap hari perbincangan dunia arkeologi. Di Google Alert itu, Mbak Amilda nanti bisa daftar ke Google Alert. Itu daftar Google Alert arkeologi. Jadi dia tiap hari itu tiap hari diupdate perbincangan tentang arkeologi apa yang sedang berkembang. Nah, selain tadi melalui jurnal ya, melalui jurnal yang terus diupdate tadi. Nah, Pak Mul tadi kalau mahasiswa tuh gini, ada 2 hal yang mau saya sampaikan ke Pak Mul. Yang pertama, kalau mahasiswa tuh seperti S3 juga ya, menulis tesis atau menulis disertasi terus menulis jurnal itu nggak berhasil. Nggak berhasil. Terbalik ya. Jadi cara yang benar itu, semua mahasiswa kita S2, S3, dia harus menulis jurnal dulu. Dia bikin draft jurnal, artikel jurnal. Nah, dia menulis draft artikel jurnal. Dari artikel jurnal, itu kemudian, jadi dari draft artikel jurnal nanti dibikin 2 file. Nah, 1 file difinalisasi, dikirim ke jurnal, file yang kedua itu digemukkan, dijadikan tesis. Nah, caranya begitu. Ya. Jadi antara jurnal dan tesis atau disertasi itu sejalan, dia berangkat di jalan yang sama, ya. Dia berangkat ya sama-sama, nanti pisah. Nah, seperti ketepel gitu. Yang satu ke kiri jadi artikel jurnal, yang satu ke kanan dijadikan disertasi. Nah, itu baru berhasil. Nanti begitu artikelnya terbit, ya, terus dia siap untuk ujian. Tapi kalau ditulis ini dulu, tesis dulu atau disertasi dulu, nanti untuk ujian nunggu sampai artikelnya terbit karena salah jalan gitu, salah jalan. Nah ini di program kita tolong diperhatikan ya, supaya begitu mahasiswa mendapatkan pembimbing dibicarakan topik, itu adalah topik untuk artikel jurnal dan disertasi sekaligus gitu ya. Jadi dia berjalan bersama. Jangan mikir artikel setelah mau lulus.
Nah, itu tidak berhasil, tidak berhasil. Nah, kemudian tadi apa sih yang membedakan S1, S2? Ya, S1 itu kan skripsi. Skripsi itu kenapa dibilang skripsi? Karena asalnya deskripsi. Asalnya deskripsi. Jadi artinya karya deskriptif itu S1. S2 kan namanya tesis. Nah, tesis itu dari hipotesis. Dari hipotesis. Berarti apa? Karya S2 harus ada hipotesis. Harus itu. Maksudnya hipotesis itu harus ada 2 variabel, Pak. Ya. Kalau S1 1 variabel cukup. Ya, 1 variabel cukup. Jadi orang Ogan bermigrasi ke Malaysia itu. Nah, 1 variabel aja, proses migrasi orang Ogan ke Malaysia misalnya. Nah, jadi kita ceritakan 1 variabel aja, ya. Jadi S2 itu harus menghubungkan 2 variabel. Apa mempengaruhi apa? Jadi harus ada independen dan dependent variabel, itu tesis. Kalau 1 variabel nggak bisa jadi tesis. Nah, S3 namanya kan PhD tesis atau disertasi. PhD tesis itu berarti tesis filosofis. Bedanya dengan tesis S2, dia multivariabel. Multivariabel. Nah, jadi kalau mau distrukturkan, untuk S1 pertanyaan penelitiannya apa, untuk S2 pertanyaan penelitiannya bagaimana, ya. Untuk S3 pertanyaan penelitiannya mengapa, ya. Mengapa di tempat tertentu bisa berhasil, di tempat lain gagal? Mengapa terjadinya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen? Mengapa terjadi penolakan terhadap vaksinasi? Itu pertanyaan S. Ya. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan pandemi? Itu S2. Ya. Karena dia prosesual. Bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial? Bagaimana implementasi dari kebijakan penguatan karakter bangsa? S2. Tapi mengapa pendidikan karakter itu gagal? Nah, jadi bebannya lebih berat. Karena jawaban multivariat. Kalau statistik dia multivariate analysis, pakai SEM dan sebagainya. Tapi karena kualitatif dia multivariable, artinya faktor, ya, multifaktor. Jawabannya apakah konteks dan sebagainya. Jawabannya lebih kompleks itu. Nah, jadi dengan cara itu Pak Mo, kita bisa menstrukturkan. Oh, ini kamu S2 nih, bukan ini. Ya, saya sering membimbing mahasiswa. Coba kamu ubah dulu. Ini skripsi ini jadi tesismu. Kamu kan nulis tesis. Nah, yang kamu tulis ini skripsi. Nah, kita beri petunjuk. Coba tarik 2 variabel. Kamu mau lihat, ya, apakah betul misalnya radikalisme itu dipengaruhi oleh latar belakang, ya, sosial dari masyarakat. Dia berasal dari kelas sosial bawah. Dan itu karena ketimpangan sosial mempengaruhi radikalisme. Atau orientasi agama. Nah, jadi orientasi agama berhubungan atau tidak berhubungan dengan radikalisme itu selalu dalam pengujian. Ya, dalam pengujian. Nah, itu tesis. Tesis. Nah, kalau ditanya mengapa lahirnya radikalisme, itu lebih kompleks, ya. Jawabannya lebih kompleks. Nah, jadi itulah cara kita menganalisis. Dan analisis itu bisa sampai tingkat 5, ya. Tingkat 5. Bu Nyimas sudah saya ceritakan teori anak menangis, ya Bu Nyimas. Nah, teori anak menangis. Cuman suatu peristiwa anak menangis bisa kita analisis sampai 5 tingkat. Nah, ya. Jadi anak menangis itu tingkat yang pertama apa? Ya, itu tingkat pertama anak menangis. Tingkat yang kedua sakit perut. Oh, anak menangis sakit perut. Nah, kita bisa bercerita.
anak yang menangis 3 hari 3 malam atau 3 malam dia menangis itu karena dia sakit perut. Coba dianalisis lagi. Tingkat yang ketiga apa? Sakit perut. Rupanya karena air minum di rumahnya kotor, ya, penuh bakteri. Nah, kok bisa? Dianalisis lagi, ya. Kok bisa air minum di rumahnya penuh bakteri? Oh, ternyata orang tuanya nggak punya literasi tentang kesehatan. Itu tingkat keempat. Jadi bak air di rumah bertahun-tahun nggak pernah dikuras. Tower air itu nggak pernah dikuras sampai dia berlumut apa ya, sampai terkontaminasi dengan bakteri macam-macam. Nah, itu coba kita analisis kok bisa tingkat literasinya rendah, diangkat lagi ke atas. Ternyata ini karena dari keluarga yang pendidikannya rendah, terbatas. Nah, jadi anak menangis itu nggak sederhana. Ternyata anak menangis itu merupakan refleksi dari tingkat pendidikan masyarakat kita yang rendah gitu ya. Nanti kalau dianalisis bisa lagi itu soal kelas, ketimpangan kelas. Ya. Nah, jadi yang namanya fenomena anak menangis itu panjang sekali urusannya kalau kita analisis secara akademis. Nah, itu namanya wawasan, ya. Wawasan akademis, bukan wawasan kebangsaan, Pak Orbit, ya. Wawasan akademis. Nah, wawasan kebangsaan nanti lain lagi, ya. Nah, gitu ya, Pak, ya, Pak Mul. Baik, Prof. Ya, baik. Saya mohon izin, Prof.